Aksi bullying atau perundungan kian marak terjadi dan meresahkan. Tak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga di rumah, tempat kerja, bahkan di dunia nyata. Korban pun mengalami stres, frustasi, bahkan ada juga yang nekat bunuh diri. Wah, kira-kira seperti apa ya komentar masyarakat dan aspirasinya? Kita dengarkan di komen yuk. Dari SD pun sampai SMP itu udah ini sih maksudnya udah banyak terjadi gitu. Paling kalau dari saya ya, cara penanggulangannya kali maksudnya kayak lebih saling terbuka aja satu sama lain, teman-teman juga saling bantu kalau misalnya ada yang kena korban, saling bantu ngelihat temennya digituin ya tolonglah atau enggak temenin gitu-gitu sih. Sama speak up, saling speak up aja sama-sama speak up gitu. Oke, pernah nggak di sini ada yang jadi korban maupun pelaku bullying nih bertiga nih? Untuk saya sih pernah di saat SD mungkin. Gimana ceritanya tuh, Mas? Ya kayak diejek seperti ya dari warna kulit atau sebagainya gitu. Dari penampilan. Pernah ngebully dan dibully pernah. Gimana ceritanya? Ngebulinya ya zamannya SMP ya. SMP itu lagi marak-maraknya bullying terhadap teman satu kelas ataupun teman beda kelas. Mau ngatain orang tua, mau ngatain background dari keluarganya, apa segala macam itu saya pernah ngelakuin itu. Dan saya juga pernah menerima itu. Jadi saya pernah menjadi korban dan saya pernah menjadi pelaku. Sebaiknya mensosialisasikan lingkungannya dari pertemanannya atau dari pihak keluarganya bisa mengajarkan dari budi pekertinya, Mbak. Tipsnya untuk nggak terjadi lagi ya. Kita ya sebagai yang udah tahu apa dampaknya, kita yang lebih aware, suka mengingatkan aja ketika ada teman yang melakukan itu atau yang belum. Terlebih kalau kita punya keluarga atau apa, kita udah ngomongin dulu dari awal. Sama sih kayak tadi yang kesadaran kalau tingkat bercanda itu segimana. Jadi tahu kalau itu tuh bullying. Jadi temennya digituin, ini bullying nih, berarti udah tolong diingatkan atau saling bantu gitu. Ini anak masih di bawah umur, tidak ada sanksi yang bisa kita kasih, cuman kita hanya kasih peringatan aja sih. Sanksinya memang itu berupa peringatan kepada si anak yang ngebully ini. Kita kasih edukasi karena anak-anak kita ini sekarang butuh edukasi yang pelan-pelan karena Gen Z ya sekarang. Jadi ada beberapa metode yang berbeda dengan kita. Kalau mungkin di zaman-zamannya yang sudah di luar Gen Z dikerasin bisa, cuman Gen Z ini sekarang nggak bisa untuk itu. Jadi harus pelan-pelan banget. Caranya beda ya, berarti tadi peringatan sama edukasi. Kalau dari Masnya apa nih, Mas? Ya paling kalau dari pihak sekolahnya juga sih harus tegas sih, misalnya kayak gitu-gitu penting buat masa depannya gitu, ada kena mentalnya juga gitu. Perlunya sanksi paling ya dari sekolah, skors atau dikeluarkan gitu sih. Untuk nantinya presiden terpilih dan wakil presiden terpilih harus bisa lebih melihat perihal ini gitu ya. Ini adalah perihal yang concernnya itu menurut saya bisa merusak mental seorang anak. Jadi harus ada beberapa peraturan-peraturan yang fokus terhadap kasus bullying ini. Sebenarnya nggak baik untuk anak-anak ya. Intinya di sini kita harus berani speak up. Walaupun kecil sudah diajari dari kecil, terbuka dengan orang tua. Apapun itu ngomong aja. Dan juga intinya kita harus berani melawan lah. Melawan dalam arti kata kita melawan kejahatan ya. Kita bisa dibilang bully itu jahat. Itu aja sih. Alhamdulillah circle saya nggak ada ya, dari mulai keluarga, teman. Cuman ya intinya sih Kalaupun misalkan saya di posisi itu, saya harus berani ngelawan, itu aja. Intinya terbuka ya sama orang tua sih, itu aja. Intinya di sini sebagai orang tua ya ngajarin sama anak saya, jangan jahat sama teman. Jahat dalam hal apapun, nggak boleh iseng yang benar-benar berbahaya, nggak boleh jahat. Ini itu ya sih. Dengan begitu insya Allah kita percaya sama anak dan mereka nggak akan menjadi pelaku walaupun jadi korban. Calon presidennya mungkin yang harus ditekankan intinya itu kan dari hal pendidikan ya. Pendidikan anak harus lebih terbuka. Itu aja sih intinya. Ya detailnya saya nggak tahu seperti apa ya. Dari kecil sudah ditanamkan empati sama gitu. Jadi empati seperti apa itu mungkin lebih sudah ditekankan. Terus tahu malu gitu loh. Itu aja sih. Nah itu tadi komentar para warga terkait aksi bullying. Dan tentunya semua satu suara, yaitu tidak setuju dengan aksi ini.
Berbagai aspirasi pun dilontarkan oleh masyarakat, seperti pemberian sanksi berupa peringatan, sosialisasi, edukasi, sampai dikeluarkan dari sekolah. Semoga saja semua aspirasi masyarakat tadi dapat didengarkan oleh calon pemimpin, juga calon wakil rakyat kita mendatang. Saya Nadira Ali dan juru kamera Marcelinus Agung. Sampai jumpa dan salam SCTV.